Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ibadur Rahman selaku guru pelajaran PPKN dan siswa-siswi kelas 11 SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Pagi ini kita bertemu pembelajaran di virtual melalui Webex meeting untuk pelajaran PPKN kelas 11 SMK Al-Karimiyah. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Muhammad Ibadur Rahman untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi kita dimulai, alangkah baiknya untuk siswa-siswi SMK Al-Karimiyah untuk membuat kesepakatan bahwa selama pelajaran nanti boleh untuk membuka kamera kalian supaya nanti sama-sama kelihatan proses pembelajaran dari sekolah dan juga dari rumah kalian masing-masing. Terus yang kedua, silakan sebelum pelajaran ini materi saya berikan untuk mencari tempat yang paling nyaman dengan kondisi yang tidak terlalu ramai supaya materi saya bisa terdengar jelas dan dapat dipahami secara bersama. Meskipun pembelajaran ini kita lakukan menggunakan virtual Webex meeting. Ya. Di sini saya akan meng-share satu materi yang akan kita bahas di pagi hari ini. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tentu nanti ada tema yang akan kita bahas bersama melalui materi yang akan saya share. Anak-anakku yang ada di rumah semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat meskipun pembelajaran melulu menggunakan virtual Webex meeting. Dan hal ini merupakan pertama kali saya menggunakan fasilitas Webex meeting ini dalam melakukan pembelajaran di SMK Al-Karimiyah. Tentu guru-guru yang lain sudah menerapkan hal ini, melakukan hal ini, hanya saja saya baru kedapatan pertama kali untuk menggunakan Webex meeting sebagai media pembelajaran. Maka apabila nanti terdapat ada kesalahan-kesalahan, jadi mohon dimaklumi karena masih dalam tahap penyesuaian. Baik anak-anakku, mari kita simak pembelajaran hari ini. Saya akan share materi, silakan dilihat bersama. Kalau perlu dibaca bersama untuk dipahami, sambil lalu nanti saya akan menjelaskan satu persatu. Yang sudah bergabung di sini ada Bapak David selaku host dalam pembelajaran Webex meeting ini. Kemudian juga ada Jenny Vitasari dan Novita Putri Damayanti. Sambil lalu meninggalkan yang lain yang belum masuk ke Webex meeting ini, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Siap untuk Jenny Vitasari dan Novita Putri Damayanti? Siap, Pak, siap. Ya, kalau perlu silakan mengambil catatan. Apabila nanti ada penjelasan di luar yang ada di PowerPoint yang saya buat, barangkali bisa dicatat kalau ada yang penting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Alasannya mengapa kita harus belajar tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan ini? Nah, mari kita simak penjelasannya di slide berikutnya.
Nah, tahukah kamu? Kamu harus tahu tentang hal ini. Betapa pentingnya persatuan dan kesatuan di bangsa di negara Indonesia ini, negara tercinta. Dan kesatuan dapat kalian lihat di layar. Kalau menggunakan HP, silakan kalian lihat di layar HP Anda. Kalau menggunakan laptop lebih baik karena lebih besar. Nah, kalau belum terbaca nanti saya coba share lah bagi materinya di grup. Nah, oke kita lanjut. Persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama. Nah, ini yang paling penting. Paling penting menjadi faktor utama yang dapat menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Yaitu membangun infrastruktur, membangun apa sekarang, membangun kemajuan suatu bangsa. Nah, ini harus dimulai, faktor dasar utama yang harus kita miliki bersama adalah persatuan dan kesatuan. Selain itu juga ada pentingnya suatu perasaan atau rasa persatuan dan kesatuan dalam bangsa ini adalah untuk meningkatkan harga diri bangsa ini di hadapan bangsa negara lain. Jangan sampai kita sebagai bangsa Indonesia malah mempermalukan bangsanya sendiri. Nah, ini yang sering keliru. Maka dengan memupuk, membina, dan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan suatu bangsa, ini dapat meningkatkan kepedean kita, meningkatkan harga diri kita di hadapan bangsa-bangsa lain, bahwa negara kita memiliki banyak kekayaan-kekayaan yang bahkan tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, maka dari itu, jagalah persatuan ini menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah hal yang mutlak dipertahankan. Harus ini, wajib hukumnya mempertahankan. Tidak ada toleransi di sini. Maka yang namanya kesatuan dan persatuan wajib hukumnya mutlak dipertahankan, bahkan harus terus diperkuat dalam diri bangsa ini. Kalau kita sebagai siswa, saya sebagai guru, maka masing-masing diri kita harus memperkuat mempertahankan dan memperkuat yang namanya rasa solidaritas, rasa persatuan dan kesatuan terhadap bangsa ini. Dalam segi kehidupan apapun, dalam segi pertemanan, dalam segi kekeluargaan, maka kita penting harus memupuk yang namanya persatuan dan kesatuan. Baik anak-anakku sampai di sini paham? Paham, Pak. Iya, paham. Kalau paham, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Berikut adalah faktor yang dapat mendorong kita dapat tercipta yang namanya rasa persatuan dan kesatuan. Di antaranya adalah Sumpah Pemuda. Nah, berhubung Sumpah Pemuda memiliki sejarah yang sangat panjang, maka saya ingin mencoba bertanya kepada salah satu siswa di sini, barangkali ada yang masih ingat bagaimana Sumpah Pemuda itu isinya seperti apa. Barangkali ada yang hafal teksnya bagaimana isinya. Saya coba Novita Putri Damayanti bisa menjelaskan isi dari Sumpah Pemuda. Insya Allah bisa, Pak. Nah, yuk dicoba Novita, yang lain juga mendengarkan ya. Kalau sedikit lupa tapi, Pak. Tidak apa-apa, semampunya. Silakan Novita. Bagaimana isi dari Sumpah Pemuda yang kamu ketahui? Kami putra-putri Indonesia. Satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Salah ya, Pak? Nah, coba dulu, satu persatu lah. Ya, mari. Kami putra-putri Indonesia mengaku satu tanah air Indonesia. Ya,
Lupa Pak teksnya Pak. Ya, atau ini begini sajalah. Apa saja sih yang terkandung dalam Sumpah Pemuda? Nilai-nilainya. Tadi kan yang pertama satu tanah air. Kemudian yang kedua apa? Satu bangsa, Iya, yang ketiga satu bahasa, yaitu satu bahasa bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Nah, itulah Sumpah Pemuda. Kalian nih yang namanya pemuda, pemudi, bangsa penerus bangsa, maka harus berpegang teguh ini, menanamkan dalam diri kalian apa? Dengan tekad yang bulat, menghayati dan menanamkan nilai-nilai Sumpah Pemuda supaya tercipta yang namanya rasa persatuan dan kesatuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Jenny Vitasari. Nah, mulai hari ini semua siswa-siswi SMK Lekarimia untuk lebih lagi merawat rasa persahabatan, kekeluargaan. Nah, ini penting sekali dalam salah satu menjaga dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini. Dimulai dari hal-hal kecil dulu. Artinya memulai menjaga pertemanan yang baik terhadap temannya sendiri. Kalau tidak bersatu, maka pasti akan terjadi yang namanya pertengkaran bahkan sama temannya sendiri. Nah, maka ini perlu untuk memupuk, menjalin terhadap hubungan siapapun itu butuh yang namanya rasa persatuan dan kesatuan. Itulah isi rumusan dari Sumpah Pemuda seperti yang disampaikan oleh Novita Putri Damayanti, bahwa isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Maka selayaknya meskipun kita memiliki bahasa daerah masing-masing yang begitu beragam, maka bahasa pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut sampai di sini paham, Jenny Vitasari? Ya Pak. Iya, semoga di rumah mendengarkan dengan baik. Kita lanjut ya. Yang kedua adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini yang kamu ketahui apa, Jenny Vitasari? Apa yang kamu ketahui tentang Pancasila? Berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia. Iya, bagus. Ini di sini kayaknya ada emot ini. Sepertinya ada emot-emot cantik. Saya akan memberikan aspirasi, apresiasi yang menarik untuk Jenny Vitasari karena sudah mampu menjawab seperti yang dilakukan oleh Novita Putri Damayanti. Karena saya baru-baru ini, maka ditunda dululah apresiasinya sangat bagus sekali untuk siapa Jenny dan Putri Damayanti. Yang lain semoga cepat menyusul. Oke, kita lanjut. Pancasila ini dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sejatinya sudah merupakan dasar negara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini. Ya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal, menyeluruh, ya. Tidak untuk satu golongan tertentu, tidak untuk satu kelompok tertentu. Karena sifatnya sudah universal, maka seluruhnya berlaku untuk semua bangsa ini tanpa terkecuali. Entah agamanya itu Islam, entah agamanya itu Kristen, entah ini suku Madura, suku Papua dan lain sebagainya, tidak memandang bulu. Pancasila berlaku untuk keseluruhan bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai Pancasila ini berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Karena kita akui kekayaan Indonesia adalah
keberagaman budaya, keberagaman agama, dan lain sebagainya. Banyak sekali bahasa, banyak sekali budaya. Maka pentinglah memupuk rasa persatuan dan kesatuan menjadi negara yang kukuh, yang satu, yaitu negara Indonesia. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke, mari kita lanjut. Faktor pendorong yang ketiga yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini tidak asing lagi bagi kalian. Saya cek dulu siapa saja yang bergabung hari ini. Barangkali ada selain Novita. Oke, selamat datang Bapak Muhammad Kamaruddin yang telah membimbing kami di sini. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Ya, barangkali ada yang ingat di antara Novita dan Jenny, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Kesatuan dalam Lambang berbagai perbedaan. Bagaimana? Kesatuan dalam berbagai perbedaan. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu seperti apa? berbeda-beda Barangkali tetapi masih tetap ingat? satu. Iya, walaupun berbeda-beda, tetapi kita harus tetap satu jua. Ya, walaupun berbeda, tetapi tetap satu. Meskipun keberagaman ini banyak sekali, agama kita ada 6, sukunya banyak sekali, untuk kita jabarkan satu persatu. Mungkin yang kita kenal saja di lokal kita adalah suku Madura. Bahasa kita banyak sekali, dialek kita juga banyak sekali, sangat beragam. Tetapi meskipun keberagaman ini, kita harus tetap menjadi satu bangsa, ya, satu tanah air, seperti nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Maka sudah sejogjanya kita tidak boleh merasa benar sendiri, tidak boleh merasa hebat sendiri. Artinya tidak boleh membawa kehebatan, keunggulan dari daerah kalian masing-masing, tidak boleh. Karena sejatinya kita sudah berbeda, maka kita harus saling mampu menghormati, saling menghargai terhadap apa yang ada dalam kekayaan bangsa ini. Baik dalam segi kebudayaan, keberagaman agama, suku, ras, dan warna kulit lainnya. Tidak boleh kita saling menjelekkan. Karena kita adalah satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Baik, sampai di sini masih paham, dapat dipahami Jenny dan Novita Putri Damayanti? Paham, Pak. Ya, kalau paham kita akan lanjutkan kepada pembahasan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebelum dilanjut, apakah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau saya sih tidak, Pak. Tidak ada ya. Jenny, apa ada yang masih belum dimengerti? Kalau belum boleh bertanya. Enggak ada. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan terhadap pembahasan faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pembahasan di awal tadi adalah faktor-faktor yang dapat menumbuhkan atau dapat kita patokkan sebagai dasar pemersatu, dasar supaya tercipta rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini. Nah, selanjutnya kita harus hati-hati. Ada faktor yang dapat menghambat persatuan ini. Nah, dengan penjelasan ini, mari kita koreksi bersama dalam kehidupan kita bersama. Barangkali rasa persatuan kita ini terhambat gara-gara ini. Nah, maka dari itu, nanti kalau kita sudah tahu bersama,
supaya dapat menghindari yang dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa ini. Baik, yang pertama yang dapat menghambat yang dapat menghambat rasa persatuan dan kesatuan ini adalah keberagaman pada masyarakat Indonesia. Seperti yang saya jelaskan di awal, bangsa ini, negara Indonesia memiliki banyak kekayaan alamnya. Memiliki kekayaan yang sangat beragam, baik dalam budayanya, agamanya, sukunya, tradisinya, adat istiadatnya, sangat beragam sekali. Seandainya siswa-siswi SMK Al-Karimiyah kelas 11, seandainya mau berusaha dengan adanya teknologi internet yang semakin maju sampai hari ini, seandainya mau mencari melalui mesin pencarian dan media-media yang lainnya, beberapa untuk saja sekedar mengetahui budaya apa saja, uniknya seperti apa, bentuknya seperti apa, insya Allah ini akan memupuk, membina memunculkan rasa persatuan dan kesatuan terhadap bangsa ini. Cuma keberagaman ini pada masyarakat Indonesia yang begitu banyak juga menjadi yang namanya penghambat. Kenapa demikian? Menjadi penghambat apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta tidak adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Ini yang akan menjadi penghambat kita. Kalau saja di antara kalian sudah tidak saling menghormati antara satu teman yang lainnya, ya maka ini akan yang terjadi pertengkaran. Nah, maka disinilah pentingnya untuk saling menghargai, menghormati, dan bertoleransi terhadap masyarakat sekitar. Baik Jenny, apakah masih tidak mengerti? Paham. Ya, mari kita lanjut. Seperti itu ya. Menghargai bukan hanya terhadap teman. Kita dapat menghargai terhadap orang yang lebih tua dari kita. Dan menyayangi terhadap yang lebih muda dari kita. Itulah esensi dari yang namanya menghargai dan menghormati. Ya. Oke, kita lanjut. Faktor penghambat yang kedua adalah geografis. Letak wilayah. Wilayah kita terdiri dari kepulauan dan juga daratan. Hal ini untuk membangun suatu infrastruktur kadang terkendala transportasi, sehingga ini berdampak terhadap pembangunan yang kurang merata di setiap lini geografis negara Indonesia. Nah, apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan ini dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi, maka di situ akan tercipta yang namanya percikan-percikan yang dapat menghambat rasa persatuan. Misalkan daerah kepulauan A dibangun yang namanya mall, jalan aspal semua, ya kan, bagus-bagus jalannya, layanan publik sudah mulai maju. Sementara di kepulauan B ternyata masih belum disentuh listrik misalkan. Nah, ini dapat memicu yang namanya menghambat rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini. Maka solusinya adalah nanti ini juga sebagai saran terhadap pemerintah, ya. Barangkali juga siswa-siswi di sini ingin membantu menciptakan pembangunan supaya masyarakat menikmati fasilitas yang sama meskipun terbatas. Itu dengan cara mengatasi ketimpangan-ketimpangan ada, yaitu mengatasi pembangunan yang masih belum diatasi. Ini menjadi saran-saran saja. Nah, maka semua harus sama. Tercipta pembangunan yang merata. Artinya tidak pilih kasih. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada
etnosentrisme. Nah, di sini dapat kita lihat bersama di layar apa itu etnosentrisme, yaitu sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Nah, ini yang tidak boleh. Kembali lagi yang di awal, maka kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Tidak boleh menonjolkan, oh budaya saya lebih baik dengan budayamu. Nah, itu tidak boleh. Karena di sini di Indonesia adalah negara yang begitu beragam, kaya budaya, maka kita harus saling menghargai dan mendukung satu sama lain dan menghormatinya tanpa menjatuhkan budaya dan suku yang lainnya. Oke, sampai di sini mungkin mudah dipahami sekali. Kita lanjutkan saja, yaitu yang keempat adalah melemahnya nilai budaya bangsa. Melemahnya nilai budaya bangsa. Apa yang dimaksud dengan melemahnya nilai budaya bangsa? Ini didukung sebenarnya dengan adanya masuknya internet, globalisasi, dengan adanya media sosial, kemudian platform-platform penyedia konten-konten kreator. Nah, ini juga berpengaruh sekali. Budaya masuk digempur melalui media-media internet zaman ini, saat ini. Tanpa kita sadari dan tanpa kita mampu untuk menghalaunya, pasti budaya-budaya asing itu dapat kita nikmati tanpa kita sadari. Bagaimana maksudnya melemahnya nilai budaya bangsa? Melemahnya akibatnya. Akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa ini. Baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Nah, yang dimaksud dengan kontak langsung, ya kita beriringan bersama dalam suatu tempat. Berkomunikasi dalam jarak dekat, face to face gitu. Dengan orang asing misalkan siapa, dari mana, kita belajar asing. Kita belajar tentang budayanya, seperti itu. Lama-kelamaan kita mungkin, oh kok ini bagus, dan jadi kita bisa terlena dan ikut. Nah, kalau yang kontak tidak langsung ya seperti yang saya jelaskan tadi. Ada media sosial, ada televisi, ada sekarang yang ada YouTube dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi sarang atau alat untuk menyebarkan budaya-budaya asing yang tidak kita sadari bahwa disitulah budaya-budaya asing masuk terhadap diri kita itu. Maka sebagai bangsa ini kita harus berpegang teguh terhadap nilai-nilai Pancasila dan mencintai budaya-budaya adat istiadat bangsa sendiri, negara daerah kita sendiri. Seandainya kalian sudah tahu, pasti akan susah dan sulit untuk dimasuki oleh budaya-budaya asing. Seperti itu kira-kira. Yang terakhir adalah pembangunan yang tidak merata. Ini sangat penting sekali. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Ini yang saya sampaikan di awal tadi. Maka untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa ini, seperti yang dilakukan pemerintah belakangan ini, telah melakukan beberapa pembangunan di daerah-daerah yang sebelum-sebelumnya belum tersentuh. Sementara ini mungkin contoh yang pernah terjadi adalah pembangunan biasanya dilakukan di daerah Kepulauan Jawa. Nah, hari ini pembangunan sudah dimulai ke daerah Kalimantan misalkan seperti itu. Artinya mulai ada langkah pasti dari pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan. Tujuannya apa? Salah satunya untuk membangun dan menjaga rasa persatuan dan kesatuan terhadap NKRI. Baik anak-anakku, mungkin materinya cukup sampai di sini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan untuk Jenny dan Novita. Dan untuk anak-anak barangkali tidak sempat mengikuti di pagi hari ini, silakan ini akan di YouTube supaya teman-teman yang tidak ikut
di rumah masing-masing. Baik, untuk Pak David silakan untuk memandu bagaimana selanjutnya ini. Novita dan Jenny Vitasari dan yang lainnya silakan untuk boleh bertanya kalau belum ada yang dimengerti. Mohon maaf Bapak, waktunya tinggal 4 menit lagi. Tinggal 4 menit lagi. 4 menit lagi. Ya, mari saya akan isi pembelajaran hari ini dengan tanya jawab. Barangkali Jenny dan Novita ingin bertanya. Tidak. Anu Pak, rumusan apa Sumpah Pemuda Pak? Tolong dijelaskan tuh Pak. Isinya apa? Lupa. Ya, Sumpah Pemuda. Nah, silakan bisa dilihat di layar ya. Isi nilai utama dari Sumpah Pemuda yaitu adalah satu tanah air, tanah air Indonesia. Satu bangsa, bangsa Indonesia. Dan satu bahasa, bahasa Indonesia. Kalau secara tekstual, mungkin kita mengartikannya cukup sampai di situ. Tanah air, tanah Indonesia. Satu bangsa, bangsa Indonesia. Bahasa, bahasa Indonesia. Tidak cukup sampai di situ. Nilai-nilai ini mengandung makna yang begitu dalam untuk memupuk yang namanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini. Maka diperlukan yang namanya niat dan tekad yang bulat bagi para pemuda, bagi para siswa-siswi SMK Al-Karimiyah supaya lebih mencintai tanah air ini, bangsa ini, dan bahasa pemersatu, baik itu bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya tercipta yang namanya suatu persatuan dan kesatuan. Misalkan bahasa Indonesia, kita pergi ke suatu negara misalkan. Tidak usah jauh-jauh lah. Biasanya orang Madura atau ya orang Madura mencari pekerjaan di kota seberang misalkan. Di kota lain. Nah, kalau kita sudah bertemu dengan orang Madura yang sama di sana di kota yang lain, maka pasti ada yang digunakan adalah bahasa Maduranya sebagai pemersatu daerah Madura. Nah, misalkan ada orang Indonesia ini bekerja di negara lain, kemudian bertemu juga dengan orang yang dari Indonesia juga, maka yang digunakan pasti adalah bahasa Indonesia. Karena bahasa pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Merasa bangga kita bertemu di negara lain tetapi menggunakan bahasa Indonesia. Inilah yang dimaksud persatuan yang harus kita penting dijaga adalah rasa persatuan ini. Masa orang nanti ketemu orang Indonesia ketemu dengan orang Indonesia di negara lain, yang satunya karena tinggal di Inggris misalkan kemudian berbahasa Inggris, kita kan tidak mengerti ya. Tapi kalau sudah bahasa Madura